Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasiful Muluk dengan nomor induk mahasiswa 931204319. Saya merupakan anggota kelompok 6. Di dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview materi dari kelompok 11, yakni pengawasan syariah Dewan Pengawas Nasional. Langsung saja, poin yang pertama yakni pengertian Dewan Pengawas Syariah. Dalam KBBI, kata dewan adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan dengan cara berunding. Kata pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas. Sedangkan kata syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang agama ataupun maksudnya bidang ibadah atau hablum minallah, maupun bidang muamalah atau hablum minannas. Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih kita kenal dengan istilah DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah struktur suatu bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama dari DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah yang ketentuannya dan prinsipnya telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Melanjutkan poin yang kedua, yakni dasar hukum Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, dasar hukumnya dibentuk Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 105, yang artinya, dan katakanlah pekerjaan kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang mukmin dan akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, dasar hukum menurut Bank Indonesia. Yang pertama yakni Peraturan Bank Indonesia nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli tentang perkreditan rakyat yang berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yakni PBI nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Lalu aturan tersebut diubah dengan PBI nomor 7/35/PBI/2005 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasar prinsip syariah. Yang ketiga yakni Peraturan Bank Indonesia nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha bank umum atau bank konven yang menjadi bank umum yang melaksanakan prinsip syariah. Peraturan yang ketiga yakni Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 32. Poin yang ketiga dalam makalah ini yakni tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konven, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konves yakni keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi secara operasional bank dan produknya agar sesuai dengan garis syariah.
Poin yang keempat dalam materi ini yakni ruang lingkup tugas Dewan Pengawas Syariah. Ruang lingkup anggota DPS diajukan oleh manajemen Bank Syariah ke Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Kemudian akan ditetapkan oleh Dewan Pengawas Nasional setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Jumlah anggota DPS berdasarkan Peraturan BI nomor 6/24/PBI/2004 adalah minimal 2 orang dan banyaknya yakni 5 orang. Poin yang terakhir atau kelima dalam materi ini yakni pelaksanaan penetapan anggota DPS. Pertama yakni keanggotaan DPS. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya 3 orang anggota DPS. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan menjadi ketua. Masa tugas DPS adalah 4 tahun dan akan mengalami pergantian apabila meninggal dunia, meminta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah, atau telah merusak citra DSN. Yang kedua yakni prosedur penetapan anggota DPS. Prosedurnya yakni lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penetapan anggota dewan kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon dewan pengawas syariah. Selanjutnya permohonan tersebut dibahas dalam rapat harian DSN. Hasil rapat kemudian dilaporkan ke pimpinan DSN. Pimpinan DSN menetapkan nama yang diangkat menjadi Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya yakni kewajiban LKS terhadap DPS. 1. Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan. Yang kedua yakni membantu kelancaran tugas DPS. Mungkin dari 5 poin tadi ketika saya menyampaikan pastinya banyak kekurangan. Dari sini saya memohon koreksi yang berupa saran yang membangun kepada semua saja yang menonton. Sedikit ulasan yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.